Dan beberapa kali upaya juga terjadi ungsikan karena rumah kami tuh diserang dengan batu, bambu runcing, bom molotov. Ya memang beliau seperti itu. Dan saya pun sering dialog dengan beliau gitu ya, seperti apa yang beliau angkat di podcast ini. Bukan cuma saya, adik-adik saya juga, kami dialog gitu ya. Sampai akhirnya kami juga memahami bahwa yang papa saya lakukan ini untuk apa gitu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebuah golongan gitu, tidak. Kalau mengikuti podcast Bisikan Roma benar-benar dengan seksama dan objektif gitu ya, pasti paham lah maksud papa saya itu. Pihak-pihak juga yang ya seperti muhibin itu gitu ya, yang tidak bisa jernih melihat podcast itu gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, mau dibilang papa saya apapun lah, sehina sejelek apapun lah, dengan kata-kata binatang atau apalah gitu, saya tetap bangga sama ayah saya. Ayah saya tuh orang yang nggak pakai tedeng aling-aling gitu loh. Beliau itu dari tahun 77 itu ya sudah berjuang untuk Islam, untuk negara, melawan rezim sendirian gitu ya. Namanya rezim kan, kekuatan bersenjatanya ya memang satu negara gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini beliau sehat walafiat gitu. Dan beberapa kali upaya juga terjadi gitu ya. Bahkan di tahun 82 itu yang saya ingat, hampir setiap malam itu rumah kami itu diserang. Dan ketika serangan itu datang, saya dan adik-adik saya itu diungsikan ke rumah tetangga, ke rumah Tante Selvi namanya. Kami ditutup selimut kah, sprei kah gitu ya. Terus diungsikan karena rumah kami itu diserang dengan batu, bambu runcing, bom molotov gitu. Bahkan Soneta Group formasi pertama ya pada saat itu ngalamin itu yang namanya ditodong-todong senjata oleh sekelompok orang gitu yang nyatronin rumah saya gitu. Dan tahun 83 papa saya itu pernah ditahan di Kramat 5 Laksus terkait dengan peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan Ustadz Amir Biki. Ditahan kurang lebih 40 harian lah gitu. Ya saya ada yang saya ingat gitu, saya mengunjungi beliau gitu. Tapi di tahanan itu papa saya bukan di dalam sel, tapi di sebuah ruangan. Ya lubang anginnya tuh ya kayak besi-besi gitu juga gitu, tapi bukan sel ya, kayak kamar sel lah gitu. Ditahan di situ. Dan ya memang tidak terbukti papa saya ikut melakukan penyerangan ke mana kalau nggak salah, Garnisun apa mana gitu. Waktu itu kasusnya kan cukup besar juga ya, masalah Tanjung Priok gitu. Kemudian ya banyaklah kontroversi beliau. Pembunuhan karakter ya, ketika udah mulai ada yang namanya infotainment, banyak kan, mungkin banyak juga kan yang sering lihat, sering dengar gitu kan berita-berita kontroversinya beliau kalau di era-era terakhir ini gitu ya, setelah ada infotainment, kemudian ada sosial media gitu. Begitulah Rhoma Irama gitu. Beliau itu istiqomah untuk bela Islam, untuk berjuang, istiqomah. Yang beliau anggap harus diluruskan ya beliau lakukan gitu loh, dengan cara yang beliau bisa. Memang beliau itu
beliau itu darahnya pejuang. Jadi almarhumah mama saya tuh bilang, saya kan sempet kayak curhat ya sama almarhumah mama dulu. Kenapa sih papa kok ya ikut-ikut politik kayak gitulah gitu. Almarhumah mama saya bilang, papa kamu tuh pejuang, mau dihalangin kayak apa, nggak akan bisa kalau udah hatinya terpanggil untuk bela negara, bela Islam. Nggak ada yang bisa mencegah gitu. Karena mama saya juga dulu pernah minta beliau untuk tidak ikut berjuang di membela sebuah partai gitu ya. Tapi memang yang beliau bela itu bukan partainya, tapi Islamnya gitu deh, singkat cerita. Jadi saya sendiri menerima atau mendengar, melihat papa saya dicaci, dimaki, dihujat itu ya udah dari saya kecil gitu ya. Bukan hal yang biasa juga gitu, tapi ya udah bukan hal yang aneh juga gitu. Tetap aja yang namanya seorang anak itu mendengar bapaknya dihina, dicaci, dimaki itu ya adalah rasa luka, ada rasa sedih gitu. Tapi balik lagi, saya gak kecil hati dengan semua hinaan dan hujatan itu gitu ya. Selama saya meyakini yang papa saya lakukan itu memang benar gitu. Ya memang beliau seperti itu. Dan saya pun sering dialog dengan beliau gitu ya. Seperti apa yang beliau angkat di podcast ini. Bukan cuma saya, adik-adik saya juga. Kami dialog gitu ya. Sampai akhirnya kami juga memahami bahwa yang papa saya lakukan ini untuk apa gitu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebuah golongan gitu. Tidak. Kalau mengikuti podcast Bisikan Roma benar-benar dengan seksama dan objektif gitu ya, pasti paham lah maksud papa saya itu. Cuma ya memang kan yang namanya pro kontra, karena ada pihak-pihak juga yang ya seperti Muhyiddin itu gitu ya, yang tidak bisa jernih melihat podcast itu gitu ya. Ya itu hal wajar lah gitu. Nanti juga hal-hal kayak gini kan akan berlalu gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, mau dibilang papa saya apapun lah, sehina sejelek apapun lah, dengan kata-kata binatang atau apalah gitu, saya tetap bangga sama ayah saya. Ayah saya tuh orang yang gak pakai tedeng aling-aling gitu loh. Selama menurut beliau yang beliau lakukan ini adalah untuk membela Rasulullah gitu, ya pasti ada risikonya lah. Gak ada yang namanya istilahnya tuh karpet merah dalam perjuangan tuh gak ada. Rasulullah juga dulu kan memperjuangkan Islam itu bukan duduk manis, nyaman, ongkang-ongkang kaki, kipas-kipas, kan enggak. Ya dihina juga, dihujat juga, dicaci juga, bahkan dilemparin kotoran binatang, kotoran manusia gitu. Tapi Rasulullah itu kan ya tetap dengan akhlak yang mulianya, tidak pernah membalas, tidak pernah merespon dengan kasar, apalagi arogan gitu ya. Jadi jiwa besarnya papa saya dan keluarga menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi, ya kami melihat Rasulullah. Mungkin papa saya ini nggak ada papanya gitu loh dibanding perjuangan Rasulullah. Kalau ngelihat kisah-kisah Rasulullah gitu ya, bagaimana sakitnya beliau gitu, dihina, dihujat, dicaci, dimaki, macam-macamin lah gitu ya, sampai beliau bilang itu membela Islam seperti memegang bara di tangan gitu kan istilahnya gitu ya. Ya
nggak ada apa-apanya lah yang terjadi dengan papa saya sekarang ini dibanding sama Rasulullah. Jadi mungkin itu yang membesarkan hati kami, keluarga Rhoma Irama. Dan ya insya Allah cepat atau lambat masalah ini pasti akan berlalu. Dan ya kembali ke hati nurani masing-masing aja. Kalaupun memang menganggap orang tua saya itu salah dalam tutur kata atau penyampaiannya gitu ya, saya rasa juga nggak pantas juga gitu ya dihina sampai ngeluarin kata-kata binatang gitu. Nggak adalah, beliau insya Allah hati beliau itu jernih gitu ya, tulus gitu. Ya kalau dibilang namanya juga anaknya pasti bela bapaknya loh, iyalah pasti saya bela. Di tubuh saya ini mengalir darah beliau, masa nggak dibela. Apalagi saya tahu papa saya itu nawaitunya baik gitu.